Pernah nggak sih kalian dengar sebuah kisah sejarah yang saking megahnya rasanya tuh kayak lagi dengerin legenda kuno? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah epos nyata dari tanah Jawa Barat. Ini bukan sekedar cerita biasa ya, ini narasi luar biasa soal iman, ketahanan yang luar biasa tangguh, dan gimana sebuah keajaiban bisa ngebentuk suatu landscape alam. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngebedah abis-abisan kisah dramatis di balik asal-usul Gunung Cikur dan pastinya perjalanan epik dari Eyang Top Husairi. Coba deh kalian renungin bentar. Kalau kalian benar-benar pengen sesuatu, maksudnya pengen banget sampai ke ubun-ubun gitu ya, seberapa lama sih kalian rela nyari hal itu di tengah ketidakpastian? Beberapa minggu? Atau beberapa bulan? Terus gimana kalau pencarian itu ternyata makan waktu bertahun-tahun? Nguras tenaga, nguras air mata, dan nggak ada jaminan bakal berhasil sama sekali. Bayangin situasi seberat ini, karena ini bakal bantu banget buat kita paham beban emosional dan pertaruhan luar biasa dari tokoh utama kita di kisah ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pencarian panjang sang pewaris. Kisah ini tuh nggak kejadian cuma dalam semalam aja loh. Ini bener-bener warisan lintas generasi. Jadi pencarian Eyang Top Husairi ini udah ngebentang dari akhir abad ke-18 sampai abad ke-19. Terus berlanjut ke kelahiran putranya, Haji Mansur, di akhir abad ke-19 yang kemudian nerusin amanah ini sampai pertengahan abad ke-20. Jadi ya, kita lagi ngomongin sejarah yang bener-bener ngakar kuat ngelewatin berbagai zaman. Dan tahu nggak apa yang bikin sejarah ini menarik banget? Semuanya bermula dari sesuatu yang sangat personal. Waktu itu, Eyang Tibi Husairi udah berkeluarga dan kebetulan beliau udah dikaruniai 2 orang putri. Tapi, ya namanya manusia di lubuk hati yang paling dalam, beliau tuh pengen banget punya anak laki-laki buat jadi penerus garis keturunannya. Nah, karena doa ini kerasa belum juga terwujud, beliau akhirnya mutusin buat ikhtiar batin yang lebih dalam. Beliau pun pergi buat bertafakur di makam Ki Buyut Mansyuruddin, letaknya di Banten. Nah, di Banten inilah titik balik spiritualnya kejadian. Di tengah khusyuknya beliau bertafakur, beliau dapat semacam wangsit atau isyarat spiritual gitu. Petunjuknya ini cukup spesifik, tapi jujur aja penuh teka-teki. Jadi beliau dapat petunjuk buat nemuin sebuah makam yang ada di puncak gunung, di mana tepat di bawahnya itu harus ada mata air yang ngalir. Wah, ini jelas bukan sekadar bunga tidur ya. Ini benar-benar panggilan spiritual yang kerasa banget harus beliau penuhin. Tapi bayangin deh, nyari lokasi spesifik tanpa peta di abad ke-19, jelas bukan hal yang gampang. Bulan demi bulan berganti jadi tahun, beliau tuh terus ngembara tanpa henti, nembus hutan, naik turun bukit. Coba bayangin seberapa capeknya fisik dan mental beliau saat itu. Beliau terus nyari dan nyari sampai akhirnya nyentuh satu titik di mana rasa putus asa mulai ngerayap masuk. Ya, beliau benar-benar udah hampir nyerah. Lanjut ke bagian 2. Cahaya terang tanaman cikur. Di sini nih, ceritanya makin merinding. Jadi pas rasa putus asanya udah benar-benar memuncak, hebatnya Eyang Tekoi Husairi ini, beliau nggak lari dari keyakinannya. Alih-alih putar balik, beliau justru makin bersimpuh. Di satu malam yang paling gelap, paling kelam, beliau benar-benar masrahin segalanya. Beliau berdoa dan mohon petunjuk langsung sama Gusti Allah. Ini tuh benar-benar momen penyerahan diri yang total banget. Dan tebak apa yang terjadi, keajaiban itu beneran dateng. Tiba-tiba aja ada sebuah cahaya yang terang benderang ngebelah gelapnya malam. Cahaya ini tuh saking kuatnya bener-bener bersinar terang banget, persis kayak bintang jatuh ke bumi. Nggak nunggu lama, beliau langsung bangkit dan nyari dari mana sih asal cahaya ajaib ini? Dan kalian harus tahu, luar biasanya, sumber cahaya itu ternyata bukan dari emas, bukan juga permata, melainkan cuma dari sebatang tanaman yang super sederhana. Beneran, cahaya itu asalnya dari tanaman cikur atau yang kita kenal sebagai kencur. Nah, tepat di titik tanaman yang bercahaya itu, beliau akhirnya nemuin makam yang udah dicarinya bertahun-tahun. Sebagai pengingat atas keajaiban yang luar biasa ini, wilayah itu akhirnya selamanya dinamain Gunung Cikur. Merinding gak sih dengernya? Sekarang kita masuk ke bagian 3, perjuangan menjaga kesucian akidah. Nah, ternyata penemuan makam ini baru permulaan dari perjuangan yang sesungguhnya. Pas beliau lagi asyik ngebersihin area mata air suci itu, beliau nemuin kenyataan yang cukup pahit nih. Hutan di kaki gunung itu ternyata sering banget disalahgunain sama dukun-dukun setempat buat praktek ilmu hitam dan pemujaan. Jadi, ada benturan kerasa banget di sini, antara misinya Eyang TB Husairi yang pengen jaga kesucian tempat itu dengan praktek kemusyrikan yang ternyata udah lumayan ngakar di sana.
Terus, apa yang beliau lakuin? Sebagai seorang muslim yang taat banget, Eyang Tibik Husairi jelas nggak tinggal diam dong. Beliau ngambil sikap yang super tegas. Beliau langsung merangi praktek kesyirikan itu sendirian, ngehancurin berbagai sesajen yang ada di sana demi balikin kemurnian dan kesucian wilayah itu. Jujur aja, ngelakuin hal ini di tengah hutan belantara pada masa itu butuh keberanian yang nggak main-main. Lanjut ke bagian 4, doa yang akhirnya terkabul. Nggak lama, kabar soal penemuan makam ini yang ternyata adalah makam Raden Arya Kusuma mulai nyebar kemana-mana. Beziarah pun membelai pada datang. Sebenarnya nih, awalnya Eyang Tip Kusairi tuh nggak ada niatan sama sekali buat menetap di situ. Tapi karena beliau khawatir makam yang udah susah payah dibersihin ini malah dijadiin tempat pemujaan yang melenceng lagi, beliau akhirnya ngambil keputusan besar. Demi jaga akidah umat, beliau bawa istri dan putri-putrinya pindah ke sana, menetap, dan setia ngejaga area tersebut dari hal-hal yang nggak diinginkan. Dan disinilah puncak paling emosional dari cerita kita. Segala kesabaran, ketaatan, dan keteguhan hati beliau akhirnya benar-benar berbuah manis. Doa yang dulu banget beliau panjatin bertahun-tahun lalu di Banten, akhirnya dikabulkan. Yap, beliau dikaruniai seorang putra. Bayi laki-laki ini terus dikasih nama Mansur sebagai bentuk penghormatan buat petunjuk yang beliau dapat di makam Ki Buyut Mansuruddin dulu. Bahkan ya, nggak cuma satu, setelahnya beliau masih dikaruniai 2 orang putra lagi. Luar biasa banget kan jalan ceritanya? Kita sampai di bagian 5, warisan suci Gunung Cikur. Kalau kalian dapat kesempatan buat main ke Desa Sukaresmi di Kabupaten Bogor hari ini, kalian nggak cuma bakal dimanjain sama pemandangan alamnya aja, tapi kalian lagi berdiri di depan saksi bisu sejarah. Di sana ada Gunung Cikurnya itu sendiri, terus pas di puncaknya ada makam Eyang Dalam atau Raden Arya Kusuma. Dan di kaki gunungnya ngalir tuh mata air yang dikenal dengan nama Cai Kahuripan, yang artinya air kehidupan. Dan tahu nggak, Haji Mansur, putra yang sangat dinanti-nantikan itu, lah yang akhirnya ngejaga warisan ini sampai akhir hayatnya di pertengahan abad ke-20. Tapi kisah sejarah ini juga ninggalin satu pesan yang kerasa tegas banget, semacam amanah nih buat siapa aja yang datang berkunjung di masa sekarang. Ada peringatan keras supaya para peziarah itu selalu jaga kebersihan makam, dan yang paling krusial, ngejauhin segala bentuk kemusyrikan. Ingat, sejarah udah nyatat seberapa keras perjuangan Eyang Tibik Husairi buat ngebersihin tempat itu dulunya. Jadi udah sewajarnya jadi tanggung jawab kita juga buat terus mertahanin kesuciannya kan? Nah, itu semua ngebawa kita ke satu bahan renungan terakhir nih, kisah Eyang Tibik Husairi ini bukan cuma sekedar cerita dongeng masa lalu aja. Ini tentang komitmen yang ngelampauin batas waktu. Kalau leluhur kita aja rela ngembara bertahun-tahun dalam gelap, berdarah-darah, demi nemuin dan ngelindungin sebuah kebenaran, terus gimana dengan kita? Gimana cara kalian ngejaga dan ngehormatin warisan luhur, entah itu iman, nilai-nilai kehidupan atau sejarah yang udah diwarisin ke kalian? Coba deh dipikirin, pertanyaan yang lumayan bikin mikir ya. Oke, terima kasih banyak udah nemenin saya nyelesain pembahasan luar biasa ini. Sampai jumpa!